Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Syaibul Itmam MH dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anggi Melani Safitri dengan NIM 2020110052. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian negara hukum yang sosial demokratis dan problematikanya. Selanjutnya yaitu pengertian negara hukum yang sosial demokratis. Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dan dengan konsepnya bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik yang disebut dengan istilah nomoi. Kemudian, ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Problematika bentuk partisipasi masyarakat. Dengan keterbukaan dan jaminan keadilan, masyarakat akan lebih mudah dalam menyampaikan aspirasi dan pendapatnya yang bersifat membangun. Aspirasi dan pendapat itu ditampung dan diseleksi, kemudian dijadikan satu keputusan bersama yang bermanfaat. Adanya berbagai macam aspirasi yang telah dijadikan keputusan bersama dapat menjadikan daerah mudah untuk melakukan percepatan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya yaitu 1. Adanya kesenjangan antara rakyat dan pemerintah akibat krisis kepercayaan. 2. Menimbulkan prasangka yang tidak baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, pemerintah tidak berani bertanggung jawab kepada rakyat. 4. Tidak adanya partisipasi dan dukungan rakyat sehingga menghambat proses pembangunan nasional. 5. Hubungan kerjasama internasional kurang harmonis. 6. Ketertinggalan dalam segala bidang. Terdiri dari 7 asas, antara lain asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan yang terakhir, asas akuntabilitas. Adapun urgensinya yaitu partisipasi masyarakat tidak hanya pada proses pembentukan peraturan daerah, akan tetapi partisipasi masyarakat juga diperlukan pada proses penegakan hukum peraturan daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hukum bukanlah sesuatu yang bekerja semata-mata di ruangan hampa, namun hukum senantiasa berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari masyarakat atau yang kita sebut faktor non-hukum. Adanya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum merupakan salah bentuk faktor di mana hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Jadi kesimpulannya yaitu negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material dengan negara hukum. Di samping masalah kesejahteraan rakyat, salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Dengan keterbukaan dan jaminan keadilan, masyarakat akan lebih mudah dalam menyampaikan aspirasi dan pendapatnya yang bersifat membangun. Aspirasi dan pendapat itu ditampung dan diseleksi, kemudian dijadikan suatu keputusan bersama yang bermanfaat. Pada dasarnya, kebijakan publik dan peraturan pelaksanaan yang mengikuti itu memuat arahan umum serta adanya ketentuan untuk mengatur masyarakat. Semua kebijakan publik dan peraturan sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat supaya berlaku efektif dan efisien dalam mewujudkan suatu pemerintah demokratis. Maka adanya hal utama yang harus diwujudkan pemerintah yaitu transpirasi. Sekian dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.